Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birahimi daimil ihsani. Walhamdulillahil qadimil awali. Al-akhiril baqi bila tahuli. Summa salatu wa salamu samada ala nabi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'in sabila dinil haqqi ghairu muhtadi wa badu falam bi wujubil ma'rifat min wajibil lillahi isrina sifat Allah mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahad qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un basir wal mutalimu lahu sifatun sab'atun taqdimu wa qudratun iradatun sa'un basar ayatun ilmu kalamun istamar wa jahidun bihadlihi wa adlihi tarkulli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatona bisidki wa tablighi wal amana wa jaiju fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin fa khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu dilu kulli wajibi faqad li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullu mukallafin fahakim wa tanim hum adamun idrisun nuhuduhuma Salih wa Ibrahimu kullu mutaba Lutun wa Ismailu Ishaqul qadha Yaqubu Yusufu wa Ayyub mudada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dagoya alaihimus salatu wassalamu wa alaihim adamatil ayamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ini yang bisik udah didengerin aja. Suara saya kurang lagi kurang fit. Kita lanjut sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu dan boleh apa al-ittiba'u mengikutinya mustasna, apa al-ittiba'u mengikutinya mustasna ai lil mustasna minhu, tegasnya kepada mustasna minhu, mengikutinya mustasna kepada mustasna minhu fi i'rabihi, dalam i'rabnya mustasna minhu. Itu yang pilihan yang kedua. Wa nasbu, dan boleh nasab.
ai alal istisnai, tegasnya atas istisna, maksudnya atas sebagai istisna. Wadzalika, dan bermula itu, nah itu kepada wayajuzul ittiba'u wan nasbu. Wadzalika kalau dibahasa Arabkan ai dzalikal mazkur min jawazil ittiba'i wan nasbi, itu ba'dal kalami, setelah kalam, at-tammi, yang sempurna. Apa tam? Kalam Ada mustasna minhu, itu tam. Al-manfiyyi, yang dinafikan. Biar gampang langsung contoh. Kama, sebagaimana boleh ittiba dan nasab fi nahwi maqamu. Itu kalian apa? Ghairo apa ghairu? Yang benar ya ghairu dulu lah. Kan ittiba berarti ghairu dulu. Iya kan? Maqamu, tidak berdiri siapa kaum, ghairu zaidin, selain zaid, ghairu. Yang kalian ghairu dirubah. Biar ittiba dulu. Ittiba itu maksudnya badal. Cuma kan enggak harus badal bahasanya. Ya memang badal sih. Gitu loh. Wasiwa zaidin, nah ghairu itu kan kalian ghairu. Dirubah ghairu biar jelas. Nah siwa, kalau siwa kan nggak bisa dirubah. Memang i'rabnya muqaddar kan gitu kan. Nah itu ada tuh biraf'i ghairu, dengan membaca rofa lafaz ghairu. Wasiwa dan siwa. Cuman kalau ghairu mah dhahir, kalau siwa muqaddar atau takdiron. Ala annahuma, atas sesungguhnya ghairu dan siwa, badalani, itu badal keduanya, minal wawi, dari wawu jamak, fi qomu, dalam lafaz qomu. Itu yang pertama, contoh rofa. Wa binasbihima, dan dengan membaca nasab ghaira dan siwa, alal istisna'i, atas sebagai istisna. Kama takulu, sebagaimana berkata siapa kamu, maqamu illa zaidun birrafi wa illa zaidan bin nasbi. Ya ilah begitu diartikan kan kemarin udah. Ya kan? Wal arjahu, dan bermula pendapat yang paling menang, al ittiba'u, itu ittiba, maksudnya ittiba menjadikan badal fil muttasili, dalam kalam muttasil, dalam istisna muttasil. Apa muttasil? Mustasna sejenis dengan mustasna minhu. Wajib, dan wajib apa an-nasbu, membaca nasab fil munqati, dalam kalam munqati, indal hijaziyina, menurut ulama Hijaz. Maka ini kan yang kemarin saya kasih tahu, kita dituntut canggih untuk menguasai jenis-jenis kalam yang ada dalam mustasna, dalam istisna. Ada kalam tam mujab, tadi habis asar udah dibahas. Ada kalam tam manfi, ya ini sekarang ini gitu loh. Nahu ma fiha ahadun ghaira khimarin, nah itu ghaira wajib gitu loh, enggak boleh ghairu kalau menurut ulama Hijaz gitu loh. Ma fiha, tidaklah ada itu di dalam rumah, ahadun, bermula seseorang, kan itu berarti kalam tam, ya kan? Tapi manfi kan gitu, udah manfi ghaira khimarin. Khimar itu kan berarti kote, maksudnya enggak
mustasna enggak sejenis dengan mustasna minhu, maka itu wajib ghaira. Roknya itu loh wajib dibaca nasab. Bin nasbi dengan membaca nasab khimar. Membaca lafaz ghaira. Apa tadi? Wajawaza dan membolehkan siapa at-tamimiyuna qabilah tamim fihi di dalam mungkotek apa al-ittiba'u mengikutkan mustasna pada mustasna minhu aidan kali juga kal muttasili seperti muttasil. Udah tuh Cek. Udah. Besok sekolah Pri. Udah besok mengislamin ini berdua. Kalau bisa yang ada ya pada turun besok di sebelah sini. Ngerti kan ibu-ibu di sebelah sini. Ngerti kok. Tidur bos. Kasih ampas kopi. Mau. Sebenarnya ampasnya. Mantap. Ngopi lah, baru 2 gelas sih gue ngopi, udah sakit. Diam beta ngomong dulu, ini mah beta bangkotan Alia sama si perhatikan. Tadi sore ya, diperhatikan ini. Nih, tadi sore, makanya gue tulis sebagai pembanding. Nih, yang menjadi contoh kan dari sore berarti ini, ya kan? Diperhatiin. Cuman ini saya tulis qomal qaumu illa Zaidan. Ini kan patokan utamanya ini. Kalau mustasna di illa jatuh setelah kalam tam mujab. Mujab itu nggak didahului nafi atau sibena nafi, maka mustasna bi illa wajib dibaca nasab. Nah, mustasna setelah illa jatuh setelah kalam tam mujab. Mujab ini kan nggak ada nafinya, maka dibaca nasab. Nah, diperhatikan, saya ulangi lagi. Kalau mustasna jatuh setelah ghairun, siwan, sawaun, siwaun 4. Ini kan 4. Karena boleh suwan, boleh siwan, boleh sawa, boleh siwa. Ini kan 4 hitungannya. Kalau perhatikan, mustasnanya wajib khofat. Nih, yaitu beta jangan mainan gelindingan. Itu mana gelindingannya? Taruh di kantong. Nah, malah main gelindingan si dia. Nyambung nih. Nah, kalau ini kan nasab jelas. Kalau ini udah jelas-jelas aja. Cuman diperhatikan, nasabnya mustasna bi'illah diberikan kepada roknya lafaz ghaira. Nah gitu loh. Oke, roknya dibaca apa nih? Nasab. Oke, nasabnya ghaira jelas. Oke, nyambung. Yang kedua, siwan sama suwan sama siwan. Ini nasab juga. Cuma nasabnya karena ini huruf akhirnya berupa alif. Oke? Nasabnya muqaddar. Kalau ini muqaddaran, kalau ini lafdon. Lafdonnya ini loh, roknya loh ya. Oke? Ini juga sama a. Berarti lafdon karena siwaun dan sawaun itu mat. Nyambung nih. Ini ngulangin yang tadi sore. Itu kalau kalamnya tam mujab. Nah, sekarang menginjak yang kedua. Kalamnya tam tapi manfi. Menggunakan istisnanya, alat istisnanya ghairu dan siwan. Diperhatikan. Ini contohnya banyak. Kalau ghairu 1. Ini kalau siwan kan 2.
siwan sama suwan. Kalau dibaca mat, akan ini kemarin. Nih, dia kan 4. Paham? Nah, maka sekarang perhatikan. Oke, ini pun sementara jangan dihapus dulu. Karena ini sebagai patokan. Ingat-ingat Andre. Nah sekarang yang jatuh setelah kalam tam tapi manfi. Oke, saya duduk aja dah. Saya masih lemas dan jatuh pingsan lagi. Apa? Saya bikin ma komal kaumu. Saya bikin lafaz al kaumu aja biar gampang. Kalau contoh di kitab kan ma kaumu, kaumnya diganti wau kan. Nah ini saya normalkan biar kalian terlatih dulu. Ma komal kaumu kan bukan pakai ilah tapi goi. Nah, perhatikan. Tetap Zaidin, gitu. Yang menjadi masalah, nih perhatikan. Ma komal kaumu. Kaumu sebagai apa? Kaumu sebagai apa? Mustasna minhu. Zaid mustasna kan berarti kalamnya ada mustasna minhu. Cuman didahului oleh ma ini adalah nafiyatun. Artinya kalamnya ini nih itu kan kalam manfi. Kalau ini kan kalam mujab. Mujab aja udah biar gampang. Oke? Kalau kalam awas loh, ini jelimet loh. Karena ini kalau ini mau ilah zaidan kayak mau ilah khimaron sama. Man kalau ini dibeda-bedain. Di sini karena ini al-qaumu dibaca rofa kan sebagai fa'il ghairu bagusnya. Roknya dibaca boleh dibaca rofa sebagai badal atau tiba kalau bahasa situ. Nyambung? Nah kalau di sini kan wajib ghairu. Ini yang di sini. Oke? Ini kalau mustasnanya Zaidin. Boleh juga ghairu dibaca dari sini. Oke, nyambung? Jadi boleh badal, boleh dibaca nasab sebagai kamu gue diri lah. Oke, nyambung nih. Ini kurang sih. Nyambung nih. Nah sekarang kalau Zaid ini muttasil. Kalau lama-lama buka. Zaid sejenis dengan kaum, berarti kalamnya kalam muttasil. Boleh dua, boleh badal. Nama lainnya badal itiba. Boleh ghairo, kalau ghairo dibaca nasab sebagai isna. Ingat. Oke, nyambung nih. Diperhatikan. Sekarang begini. Maqamal qaumu ghairu atau ghairu zaidin diganti ghairu himarin. Nah, perhatikan. Himar sejenis dengan kaum bukan? Sejenis atau bukan? Artinya himar istisnanya kotek. Oke? Kalau mungkotek menurut ulama Hijaz wajib ghairo. Oke? Nyambung nih. Ini menurut pendapatnya ulama Hijaz. Kalau menurut Bani Tamim boleh dua. Ghairo khimarin, keledai.
Bismillahnya urus. Kalau Bani Tamim boleh Ghairu, boleh Ghairu. Ini menurut Bani Tamim. Ini kudu canggih kalian. Bani Tamim. Nah, nih. Ini menurut ulama Hijaz. Ingat itu. Nah, kalau ini ya, ini pembandingnya. Ini yang paling bagus. Kalau ini yang paling bagus Ghairu. Oke? Kalau Bani Hijaz wajib Ghairu. Tapi kalau ini menurut Bani Tamim bagusan Ghairu. Walaupun boleh Ghairu. Oke? Ya dua-duanya kok boleh. Kan begini. Kalau saya bikin perbandingan. Nih, saya bikin perbandingan. Harus video lagi nggak sih? Nih, videonya di sini. Nih, perhatikan. Umpamanya, kan yang biasa kita baca kan la ilaha illallah, kan gitu kan? Nah, kan boleh illallahu yang paling bagus. Boleh juga illallah. Nah, oke? Itu kalau pakai ilah umpamanya, berarti kan makanya ini saya bukan ngarang-ngarang. Andaikan ilah diganti dengan Ghairu umpamanya. Nah, kalau ini kan yang robah haknya boleh boleh. Bagusan hu kan ini yang paling bagus. Nah, umpamanya la ilaha, ilahnya diganti Ghairu. Ghairullah maknanya sama. Umpama ya, bukan robah kita. Nah, ini yang bagus Ghairu, walaupun boleh Ghairu. Ini yang paling bagus ini. Karena Allah sejenis daripada ilah. Nyambung. Lah kok enggak Ghairu tapi siwa? Ya kan sama boleh. Nah, ini belum kelar, tuntasin dulu lah. Ini kan baru pakai Ghairu. Oke, ya kan sama contohnya sama ini. Iya kan? Nah, sekarang saya bikin contoh yang lain. Makomal kaumu. Sekarang pakai siwa. Nah, kan begini siwa. Siwa kan boleh dua. Boleh siwa, boleh suwa. Nah, Zaid tetap Zaidin. Tetap Zaidin. Cuman di sini muqaddarnya, pembandingnya sama dengan Ghairu dengan Ghairu. Nyambung? Yang jelas spidolnya kurus. Alah, ini apalagi jangan buat nulis sih. Kalau sering buat nulis begini, apalagi nulis di nggak boleh. Makomal. Udah nggak jelas ya gimana. Gak boleh nulis dibuat kertas, apalagi lu tekan. Mau di kardus kayak apa nggak boleh pakai ini. Makomal kaumu. Nah, yang maka berarti sawa'a boleh, siwa'a boleh. Kan sinya boleh dua. Sama sama ini lagi. Zaidin tetap Zaidin. Oh, oke. Nah ini loh, karena Zaid maka di sini bagusan siwa'u. Walaupun boleh siwa'a. Kenapa siwa'u badal dari al-qaum? Ini bersama. Nyambung? Andai kan di sini bukan Zaid tapi Himar, berarti siwa ya sama aja ini. Kalau di sini bersawa ya tetap Himarin, Re-nya tetap Re. Oh, ini loh, siwa atau Sufan. Ini di mahal nasab itu jarang. Yang bagus kan di mahal rofa berarti sebagai badal. Ingat ya? Nah, ini permainan ini harus matang kalian. Oh gitu loh.
Maka waktu sekarang ngantuk diri, enak aja. Gue udah meriang-meriang aja, masih ngaji. Lalu ala. Nah, pegang kitabnya enak aja. Mau dari tadi tidur? Dari tadi. Pokok ini anak buahnya, ya. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Maka dengerin. Waktu mustasna biillah itu kan saya wanti-wanti kalian. Ingat, mustasna biillah kalian harus ingat karena itu nanti berlaku pada roknya lafaz ghairu, termasuk kalau ini hamzahnya lafaz sawa atau ini aja dah. Hamzahnya lafaz sawa atau siwa itu jelas. Ya kan, ini ghairu dengan sawa atau siwa kan sama. Nah, tapi yang muqaddar kan cuman suwan atau siwan. Oke ya. Jadi ini fase yang kedua. Apabila mustasna menggunakan isim ghairu dan siwan. Siwan ini kan bahasanya ada 4. Siwan, suwan, sawaun, siwaun. Berarti kan ada 5 nih. Ghairu, siwan, suwan, sawaun dan siwa. Itu kan 5. Mustasnanya pasti. Saya ulangi. Mustasnanya pasti dibaca khofat, enggak lain. Masalahnya roknya lafaz ghair dan hamzahnya lafaz siwaun, hukum yang nanti ada di bawah itu. Oh, udah deh. Hukum yang ada pada mustasna biillah diberikan kepada roknya lafaz ghairu dan hamzahnya lafaz sawaun, siwaun serta siwan dan suwan. Cuman kalau siwan dan suwan itu muqaddar. Oke? Lu bae nyambung enggak? Nyambung? Nah, iya biar paham lu. Lu udah 2 tahun di Pati. Enggak nyambung, udah gua jemput nyampe gua pulang-pulang beriang nih. Coba. Semalam sampai pingsan, bener pingsan gua semalam. Gua gantung lu di plafon. Ya. Lah iya. Kalau lu Andre udah alasan gak ngaji. Andre kemana kenapa gak ngaji? Adik sakit pak. Sakit apa? Sakit jiwa pak. Lah iya mau dari dulu. Kan gitu kan. Oke. Lanjut. Nah, memang kudu ini. Kita paham. Kita bingung. Ya. Luin paham. Besok baru di syahadat Islami ya. Besok habis zuhur mandi. Tapi nanti kalau selesai syahadat mandi lagi. Kok begitu Pak? Iya. Hukumnya Erwin lu paham? Lu geser sono dekat Bang Odon. Gitu. Begitu. Oke. Sono ngapa tuh? Ada berdua mulu lagi lu. Udah kamu juga sama, udah syahadat lagi besok. Ngerti? Nih, anak baru kasih tahu besok. Besok berempat. Termasuk gua juga masuk Islam. Ya lu kok pada masuk Islam lagi lu pada? Lah, kan udah dikafir-kafirin banyak orang. Ya iya kan? Tapi saya nggak pernah merasa keluar Pak. Sama. Ada mau syahadat apa susahnya? Masa lu dong? Lu apalagi nyangkut ke rumah janda mulu. Ya. La ilaha illallah dong. Ini enggak nyangkut rumah janda nih. Enggak. Lu kemarin katanya sakit apa? Kemarin katanya sakit apa lu? Mikirin janda. Kali. Ada aja. Aduh. Oke, kita lanjut. Ini gara-gara nyondol, ada. Ini gara-gara nyondol lagi. Makanya
gue sekarang bawa ini nih, bawa tongkat. Nah, orang goyang tahu jombang, wah kacau. Nih, parah, gue mah sakit puyeng beneran, ngerti? Kalau lu kan pingsan sandiwara, ya kok enggak? Nyambung enggak? Ya iya, asal kalau punya duit pingsan. Kalau punya duit pingsan. Kalau kasih puyeng tuh, tai pingsan. Kalau ada puyeng merahnya tai pingsan. Ya serius aja begini nih. Ini kalau selalu center. Nih, kan kalau dia pingsan, dia puyer ini. Nah, ini airnya dibuang. Tai pisang. Ya, lah iya. Oke, lanjut. Sekarang yang mana? Wayu robani dan di'robi apa ghairu dan siwan. Bukan tasniah. Ai ghairu wasiwan. Bihasabil awamili. Itu kan kemarin bacanya boleh bihasabi, boleh bihasbi. Ngerti kan? Bihasabil awamili dengan kebutuhan amil-amil. Ad-dakhilat yang masuk alaihima atas ghairu dan siwan. Wadzalika dan bermula itu yu'robani bihasabil awamil ba'dal kalami setelah kalam al-manfiyi yang manfi an-nakisi yang nakis. Ini gak bisa ngebut pelan-pelan, maka istisna ini lama pembahasannya. Fil istisna'i dalam istisna al-mufarrohi yang mufarrog. Apa mufarrog? Mufarrog mana asalnya yang dikosongkan. Maksud yang dikosongkan mustasna minhu tidak ada. Oke? Nahwu maqama ghairu zaidin. Nah, kalau ghairu gampang. Robanya ro kelihatan. Wasiwa, nah ini siwa sama dengan ghairu. Maqama tidak berdiri. Siapa ghairu zaidin selain zaid. Nah itu ghairu menjadi fa'ilnya koma. Maka fa'il kan dibaca rofa. Wasiwa zaidin dan selain zaid. Birofi ghairi dengan membaca rofa. Lafat isim ghairi wasiwa dan siwa ala annahuma atas sesungguhnya ghairu dan siwan fa'ilani itu menjadi fa'il keduanya likoma bagi koma. Kama takulu sebagaimana berkata siapa kamu maqamu illa zaitun. Benar gitu ya? Maqamu tidak berdiri siapa kaum illa zaitun kecuali zaid. Nah itu kan zaitun dibaca rofa karena zaid merupakan badal daripada waw. Kan kalau ditakdirkan berarti maqama illa zaitun kan gitu kan. Wa ma ra'aitu ghaira zaitin. Dan seperti contoh ma ra'aitu ghaira zaitin. Tidak melihat siapa saya ghairu zaidin pada selain zaid. Wasiwa zaidin dan sama selain zaid. Binasbihima dengan membaca nasab ghairu zaidin dan siwa zaidin. Ala annahuma atas sesungguhnya ghairu dan siwa itu maf'ulani, maf'ul keduanya, maf'ul bih keduanya. Kama takulu sebagaimana berkata siapa kamu ma ra'aitu illa zaidan. Kalau ada illanya tidak melihat siapa saya
Makanya yang atas itu salah. Sebenarnya mahkamah takulu makoma. Kan kalian itu makomu kan. Lu apa Pri? Komu juga. Harusnya makoma yang paling pas mah. Lah iyalah yang atas dulu. Kenapa harus ada wawunya? Kalau ada wawunya kan berarti apa? Tamangfi kan, nggak mufarraq kan? Itu buang wawunya. Yang atasnya persis. Makoma illa zaidun yang benar begitu. Maka dari tadi ganjel saya. Ya iyalah memang harusnya nggak ada wawunya. Makoma illa zaidun bukan makomu. Kalau ada wawunya, komu itu loh. Kalau komu ada wawunya, ya kan berarti boleh zaidun, boleh zaidan. Ya kan gitu kalau zaidun mah badal, kalau zaidan mah nasab. Padahal ini kan harus ila zaidun kan. Harusnya kan dalam makomu itu wawunya dibuang jadi mako. Udah kalian roba. Nah, ini yang benar nih. Mara'aitu illa zaidan wa ma marartu bi ghairi zaidin. Dan contoh yang kedua, ma marartu tidak berjalan siapa saya bi ghairi zaidin dengan selain zaid. Nah itu jelas ghairi, rohnya dibaca ri. Wasiwa, nah itu juga jer juga, cuman jernya muqaddar alamatnya gitu ya. Bijarihima dengan mengejarkan ghairi dan siwa. Bilba'i dengan huruf jerba. Kama takulu sebagaimana berkata siapa kamu, ma marartu illa bizaidin. Tidak berjalan siapa saya illa bizaidin kecuali dengan zaid. Nah ini lain poin ini. Wa yufariqoni. Nah, nggak bisa digas ini. Ntar pelan-pelan, segitu dulu dah. Betul lah. Oke, perhatikan. Udah kemari. Maaf tuh kadang-kadang habis kok mau. Ini Dre, lo gak mau pokok. Lo mau gak? Cepetan ambil. Justru ini berkahnya. Ya perhatikan. Kalam mufarraq. Istisna mufarraq. Ini hapus. Ini poin yang ketiga. Ini benar tadi nih sebetulnya. Kemarin dalam contoh bab illa kan makoma illa zaidun. Ingat kan? Contoh yang lain ma ra'aitu illa zaidan. Oke, perhatikan. Ma marartu illa bi zaidin. Ingat. Ini pembanding. Ma nafi. Oke. Koma fi'il. Ada failnya enggak? Setelah koma ada failnya enggak? Kagak ada. Failnya ya hanya ila zaidun. Maka beda sama koma al-qaumu, kan ada al-qaumunya. Paham enggak? Saya ulangi. Setelah koma ada fail enggak? Enggak ada. Nah, terus mana failnya? Ya ila zaidun ini lah. Kecuali siapa saja. Nah, zaidun yang jatuh setelah ila kan namanya apa kemarin? Mustasna. Oke. Tapi nggak ada mustasna minhu, ya Bu. Nah, maka zaidun i'rabnya tergantung sebelum ila. Sebelum ila adanya
fi'il butuh fa'il. Zaitun dibaca rofa sebagai fa'il. Oke, itu kalau pakai ilah. Sekarang kalau ghairu atau siwan atau sawaun, berarti kan ini kan patokan ini. Nah, ini contohnya ma koma ilahnya diganti ghairu. Kan tadi disebutkan mustasna setelah ghairu itu pasti dibaca jer. Begitu juga ma koma siwa atau suwa zaidin. Ma koma sama ini dah. Sawa'a atau siwa'a zaidin. Diperhatikan. Kalau ini yang dibaca rofa zaitun, oke, diperhatikan. Maka rofanya zaitun dalam istisna yang pakai ghairu itu zaidinnya kan sudah jelas-jelas dibaca jer. Maka rofanya zaitun diberikan kepada ghairu. Ini rofanya jelas ghairu. Kalau siwa dan suwa ghairu juga, cuman domahnya mukot daroh. Oke, itu domahnya mukot daroh. Ini juga sama, sawa'a dan siwa u. Nah, nih, oke, nyambung. Loh, kenapa dibaca rofa siwa'u dan siwa atau suwa dan ghairu? Karena sebelumnya ada lafaz ma koma fi'il yang butuh fa. Jadi maknanya ma koma tidak berdiri. Siapa ghairu zaidin selain zaid. Ini juga sama, siapa, ini juga siapa. Oke, nyambung. Sekarang ma ra'aitu, tidak melihat siapa saya. Ada fi'il, ada fa. Butuh apa? Maf'ul. Maka zaid dan wajib dibaca nah begitu juga contoh yang ini. Tinggal lu ganti aja ma ra'aitu, yang di sini ghairu diganti. Kan ini ilah zaidan. Di sini berarti ghairu zaidin, D-nya tetap D. Nah, di sini ro. Kenapa ro? Membandingi zaidan karena ra'aitu ada fi'il, ada fa'il, maka butuh maf'ul. Begitu juga andekan ma ra'aitu siwa atau suwa juga zaidin. Oke, ma ra'aitu sawa'a atau siwa'a zaid. Ini loh, a tetap mau sa mau si, nyambung. Begitu juga ma marortu harus disambung pakai huruf jer ba. Maka di sini ma marortu bi ghairi zaidin tetap din. Begitu juga ma marortu bi siwa atau suwa zaidin. Udah betul ya zaidinnya mah bonus. Ini juga sama, bi siwa'a atau sawa'a zaid, siwa'i berarti. Nah. Bi sawa'i boleh, asal jangan bisuwe aja. Bisuwe iya suwe loh. Nyambung nih. Itu kalau kalamnya kalam manfi tapi nakis, atau nama lainnya istisna mufarraq atau tafriq, dia gini. Itu maksudnya, oke? Nah, yang berikutnya itu agak jelimet. Sekarang apa? Yang mana sekarang? Wa yufariqani illa fi jawazi tafrihihima mutlaqan fil ijab. Oh, alhamdulillah. Ya tikumu wa yuslih
Ya sudahlah. Nah, ya udahlah. Berapa menit? 45. 44 udah kalau tapi nggak apa-apa lah dihabisin sampai wa iza muddat siwan. Nah gitu ya. Nggak apa-apa dilanjut. Mana tadi? Wa yufariqani dan berbeda. Apa ghairu dan siwan illa pada illa harap arti yang benar. Wa yufa udah melek kau. Udah duduk. Salah sendiri ngaji tidur. Ntar adik ngantuk diri barangan. Wa yufariqani dan berbeda. Apa ghairu dan siwan, suwan dan siwaun, sawaun, 4 itu 5. 5 lah ghairu. Illa pada illa, maksudnya ghairu dan siwan bilughatiha berbeda dengan illa fi jawazi tafrighihima dalam boleh mengosongkan ghairu dan siwan mutlakon dengan mutlak fil ijabi dalam kalam ijab. Lu nyambung gak maksudnya? Apa Bin? Maksudnya dengerin. Kalau kemarin illa boleh dipakai dalam istisna mufarrad, tapi kan harus kalam apa? Manfi. Ngerti nggak? Kalau mujab nggak boleh. Nah, khusus ghairu dan siwan. Ini kerennya, perhatikan. Khusus ghairu dan siwan itu boleh dipergunakan tafriknya atau istisna mufarrodnya yang mustasna minhunya dibuang. Bahkan fil ijab dalam kalam mujab itu ghairu dan siwan itu mempunyai kelebihan yang luar biasa. Kemudian dikit dul. Beta mundur salah dikit beta. Nah, begitu. Kakoma ghairu zaidin. Seperti contoh koma ghairu zaidin, berdiri siapa ghairu zaidin selain Zaid. Wasiwa zaidin dan siwa zaidin. Kan kalau kemarin nggak boleh dalam ilah. Ngerti nggak? Kan itu koma ghairu zaidin. Sebelum koma kan nggak didahului nafi atau sibeh nafi, tapi kalau ghairu boleh. Ngerti nggak? Itu maksudnya wa yufarriqani illa fi jawazi tafrighihima mutlaqan fil ijab wan nafyi, nanti belakangnya birafihima dengan membaca rofa ghairu zaidin dan siwa zaidin ma'amtinai maqama illa zaidun, serta terlarangnya koma illa zaid. Gak boleh koma illa zaidun. Kenapa? Kalau koma illa zaidun nanti yang lain boleh jadi mati. Zaid doang yang diri. Ngerti maksudnya? Wa fi jawazi kaunihima, dan dalam boleh adanya ghairu dan siwan tabi'aini karena hima itu yang mengikut keduanya fit tami dalam kalam tam al mujabi yang mujab. Nahu qomal qaumu ghairu zaidin. Boleh. Itu kan mujab. Mestinya kan qomal qaumu enggak usah satu tulis, papan tulis. Mestinya kan ghairu zaidin. Orang jatuh setelah kalam tam mujab. Kan ghairu, kalau ilah kan wajib dibaca nasab, tapi di sini boleh badal. Qomal qaumu ghairu boleh, ghairu bu. Nyambung gak nih? Tuh, itu ghairunya wasiwa zaidin birafihima dengan membaca rofa ghairu zaidin dan siwa zaidin badalan hale menjadi badal
min zaitun dari lafaz zaitun. Wa marartu bihim ghairi, enggak ghaira, ghairi zaitin. Berjalan siapa saya bihim bertemu dengan kaum. Ghairi, kalau kaidah kemarin kan harus ghaira. Kalau ilah, paham enggak? Wajib nasab, tapi khusus ghair dan siwa itu boleh bak. Lu nyambung kan nih? Apri, ini perempuan nyambung nggak? Ini kelebihannya ghairu dan siwan, begitu loh. Yang tidak dimiliki oleh ilah, begitu loh maksudnya. Wasiwa zaidin dan lafaz siwa zaidin bil jarri dengan membaca jar fihima dalam contoh marartu bihim ghairi zaidin wasiwa zaidin, harusnya ghaira. Ngerti maksudnya? Kalau itu pakai ilah. Nyambung nggak? Nih gua tulis, lu pasti keder. Tadinya nggak mau gua tulis. Nih perhatikan. Ini kan yang pertama apa tadi? Wa yufarriqani itu loh. Mana tadi? Wa yufarriqani illa fi jawab mutlaqan fil ijab. Koma ghairu zaidin. Nih perhatikan. Ini kaidah khusus ini. Tolong diperhatikan. Ini udah saya batasi ya. Nih kelebihannya ghairu. Nih kalau koma illa zaidun kan nggak boleh. Ingat nggak kemarin? Ini dibahas luar biasa. Ini ingat ini nggak boleh. Tapi kalau koma ghairu zaidin boleh. Ingat, ini kelebihannya ghairu atau siwa. Oke? Kenapa? Di sini ada ilah sia-sia. Dan maknanya berbeda. Oke? Begitu juga, bisa hapus saja. Ya, ini kaidah keren ini. Apa tadi yang kedua? Komal kaumu ma'amdinai koma ila zaidun. Oke. Wa fi jawazi kauni ma tabi'in fitam mujab. Nah, berarti kan kalau kemarin yang barusan dah nih. Komal kaumu illa zaidan. Ini kan wajib nasab sebagai istisna. Kalau mustasna jatuh setelah illa dan kalamnya tammu mujab kan wajib nasab. Oke? Kalau dalam ghairu, gua balik ke bawah. Kalau ghairu atau siwan, ini perhatikan. Boleh komal kaumu ghairo boleh. Ini hukum asalnya. Oke? Ghairu pun boleh. Zaidin. Begitu juga siwan. Gitu loh. Padahal jatuh setelah kalam tamu. Kalam. Ya udah tambahin tam. Nah kalau kemarin kan tamujab kan wajib dibaca nasab. Oke. Kalau ghairu boleh nasab sebagai istisna, badal juga bu. Ini keren. Loh, ngerti gak? Ini nggak dibahas dalam kitab-kitab yang lain. Adanya cuma di Kawakib. Untuk nisbatnya kitab kecil loh. Kecuali bakatnya nanti Alfiah lain cerita. Ini termasuk kaidah langka. Tuh. Artinya kalau kamu debat antar pesantren ya kudu berani. Gitu loh. Ngerti Mbak Em? Maka dimatengin nih Kawakib. Kalian mateng Kawakib, belajar Alfiah, udah tinggal nimbangi. Tuh maksudnya. Oke? Mana tadi?
bil jari fihima badalan minad domir, hale sebagai badal minad domiri dari domir. Kan marartu bihim ghairi zaidin kan. Nah, kalau kaidah normal kan harus ghaira zaidin gitu loh. Wa bin nasbi dan boleh membaca nasab fil misalaini dalam dua contoh yaitu tadi apa tadi? Qomal qaumu ghaira zaidin yang barusan saya tulis papan tulis itu. Alal istisnai atas istis. Jadi boleh qomal qaumu ghaira zaidin berarti kan ghaira. Saya ulangi nih. Boleh juga qomal qaumu ghairu zaidin. Rohnya kan boleh rofa sebagai badal begitu loh maksudnya. Oke. Begitu juga marartu, contoh yang terakhir itu loh. Marartu bihim ghairi zaidin, boleh ghairi badal. Boleh marartu bihim ghaira zaidin. Oke. Tuh, ini keren. Wadzalika dan bermula itu bolehnya badal li'annahuma karena sesungguhnya ghairu dan siwan fi makna nafi itu dalam maknanya nafi. Fal kalamu maka bermula kalam ma'ahuma bersama ghairu dan siwan ka'annahu seolah-olah kalam itu ghairu mujabin tidak mujab. Kalau tidak mujab berarti apa? Manfi. Jadi ghairu itu mengesankan kalam itu manfi. Nah ilah kan nggak bisa begitu. Jelas? Tuh. Wa mimma dan itu diantara perkara yufariqoni yang berbeda apa ghairu dan siwa fihi di dalam ma illa pada illa intaba'a bermula dulu wa mimma yufariqoni fihi illa gini aja, bukan inna tabi'al mustasna. Sesungguhnya lafaz yang mengikuti mustasna bihima dengan ghairu dan siwan. Awas ini keren lagi kaidah ini. Ya juzu itu boleh fihi di dalam tabi'ul mustasna apa riayatul makna, menjaga makna. Ini ribet kalian kalau nggak harus kalian biasakan. Wa riayatul lafzi dan menjaga lafaz. Perhatikan. Fa idza qulta maka apabila berkata siapa kamu maqamal qaumu tidaklah berdiri siapa al qaumu kaum kan itu pakai ma berarti kalamnya apa? Tam man fi ya kan? Nah, berarti boleh berapa bacanya tadi? 2. Boleh ghairu, boleh ghaira. Ghairu zaidin itu yang paling bagus badal. Boleh ghaira zaidin, oke? Nah, zaid itu mustasna. Wa amrin dan amrin. Nah, amrin itu diatofkan ke zaidin. Oke? Diperhatikan. Artinya wa amrin itu tabe kepada lafaz zaid. Tabe kan bisa naat atau taukid badal. Ini atof. Artinya atof adalah bagian daripada tabe. Tapi tabenya kepada mustasna. Nah, au siwa zaidin wa amrin. Jawabnya faida kulta. Perhatikan. Jaza maka boleh. Apa jaru amrin mengejarkan lafaz amrin. Atfan karena mengatofkan ala lafzi zaidin atas lafaz zaidin. Wa raf'uhu dan boleh apa merofakkan lafaz amrin hamlan karena menyamakan alal makna atas makna. Wi anal makna karena sesungguhnya maknanya
itu makoma illa Zaidun wa Amrun. Tidaklah berdiri siapa illa Zaidun kecuali Zaid wa Amrun dan Amr. Berarti Amr dibaca apa? Rofa. Boleh rofa kan? Boleh jer, boleh rofa. Nah, kalau dibaca jer itu namanya riayatul lafzi. Oke? Kalau dibaca rofa itu berarti riayatul makna. Wahua dan bermula hamlan alal makna itu minal ittiba, di antara ittiba alal makna atas makna al musamma yang diberi nama bitawahumi dengan tawahum. Itu kalau pakai ghairu dan siwa. Oke? Wa illa dan bermula illa. Nah, la yajuzu itu tidak boleh. Apa illa mura'atul lafzi, kecuali menjaga lafaz fakot saja. Udah titik. Ini kaidah keren. Saya mau nggak mau saya hapus. Ini nggak apa-apa di sini. Perhatikan. Ini kaidah keren. Jadi kaidahnya begini. Ini khusus ghairu dan siwan. Diperhatikan. Khusus ghairu dan siwan. Oke? Apabila ada tabe lafaz yang mengikut kepada mustasna, tapi mustasnanya jatuh setelah ghairu dan siwan, maka kaidahnya boleh mura'atul lafzi dulu dan mura'atul makna. Maksudnya mura'atul lafzi menjaga lafadznya. Kalau mura'atul makna menjaga maknanya, berarti mahalnya. Oke? Itu contoh. Fa idza qulta maqamal qaumu ghairu Zaidin wa Amrin. Nah, itu ya, perhatikan. Nih, saya batasi lagi. Maqamal qaumu perhatikan. Ini wa amrin, boleh wa amrin, boleh wa amrun. Oh, perhatikan, kenapa bisa begitu? Perhatikan, maqamal qaumu kan boleh ghairu, boleh juga ghairu, karena jatuh setelah kalam tam manfi. Yang menjadi masalah kalau ada tabe, ini kan wa amrin kan namanya tabe atau, oke? Diikutkan ke lafaz Zaid. Zaid ini kan mustasna, oke? Tapi yang jatuh setelah ghairu, oke? Maka tabe tadi boleh. Namanya istilah, perhatikan ini ada istilah supaya kalian terbiasa. Mura'atul lafzi. Yang kedua, mura'atul makna. Tuh, perhatikan. Kok ada mura'atul lafzi? Ghairu Zaidin. Zaidin secara lafaz dibaca apa? J. Maka wa amrin boleh dibaca amrin. Oke? Nyambung? Boleh juga maqamal qaumu ghairu. Lafaz Zaidin kan tetap jer. Oke? Tapi wa amrin bisa dibaca wa amrun. Karena ini kan yang bagus tadi baca. Oke? Karena Zaid bagian daripada kaum. Kan berarti baca istisna mutasil. Nah, di sini
Kalau wa amrun dibaca rofa karena mahalnya ghairu amrin, ini kan sama dengan begini, ma koma ghairu zaidin. Lah kan ghairu kalau kaumnya dua, maka maknanya ghairu zaidin itu ghairu disebut mura'atul makna. Jadi boleh wa amrun karena diatofkan kepada mahalnya ghairu yang menjadi badal daripada kaum, seolah-olah kan kaumnya dibuang. Itu namanya mura'atul maknanya, Bu. Dari situ keren lah. Ini ngaji bukan ecek-ecek, coy. Ini ngaji serius. Kelas alfiyah, enggak main-main. Pokoknya anak Kupang 4 mah kalau lu paksain langsung gila aja. Ya, kita jangan ikut, udah dengar aja. Ya, oke. Orang lu tanya sama Oden aja keder. Andre, pingsan. Lah iya kan? Paham nih? Ini ada istilah mura'atul lafzi dan mura'atul makna. Itu ngaji nggak ecek-ecek. Ini ngaji serius. Oh, kalau kalian nggak serius banget, nggak bakal paham. Oh, begono. Oke, titik. Berarti kan itu wa idza muddat siwan. Nah, besok hari Sabtu ya. Mudah-mudahan saya udah sehat terus lah. Iyalah ya, oke ya. Beberapa menit? Oh, sejam. Ya oke. Enggak trouble wifi? Enggak. Oke. Wifi baru. Oh, itu kan ada 2. Wifi alanya sekarang ada 3, di atas kan ada. Nah, iya kan? Bayar kagak. Dibayar sama Jenal. Nah, iya kan? Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.